Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu taat di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan Allah ketemu kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kehidupan kita selalu istiqomah dalam menjalankan kebenaran hendaknya. Kemarin ada dipesankan saling mengajak dan membawa kita, karena tugas kita adalah Allah menyampaikan kita ini umat yang terbaik. Imam kita sering membawa di sini itu salat, kuntum khairan ummatin, kamu itu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, dikeluarkan, dilahirkan kepada manusia banyak, tapi ada syaratnya. Dianggap sebagai manusia yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak, membawa kepada kebaikan, wa tanhau anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ada dua itu, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, baru dianggap baik dalam pandangan Allah. Jadi wirid itu, mengaji itu, mengajak kepada kebaikan, itu bukan hanya tugasnya ustaz, buya, guru-guru agama, tapi tugas kita bersama. Karena bahasa di sana kuntum khairan ummatin. Nah, gitu. Jadi kamu itu umat yang terbaik. Jadi kita ini umat yang terbaik. Nah,
kapan dianggap terbaik dalam pandangan Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Nah, itu. Alhamdulillah kita tadi ramai salat kita. Anak-anak kita juga sudah rapi, walaupun awalnya oleng-oleng dulu gitu kan. Jadi penting pemberian pencerahan. Jadi makanya dalam falsafah adat ulama itu kan, alim ulama itu suluh bendang dalam nagari. Nah, Bu, lagi terang Bu. Lagi. Supaya tidak dempelnya gelombang gua. Suluh bendang. Suluh itu apa tuh? Obor panarang dalam nagari. Nah, tadi kan orang lah mulai salat tadi kan main handphone saya di luar baru kan, masih duduk-duduk aja baru. Diingatkan. Ini kadang-kadang mungkin belum nyampai ilmunya ke sana, pengetahuannya ke sana. Mungkin dia biasa masbuk, maka dia pingin masbuk terus walaupun datang duluan. Nah, gitu. Datang lagi duluan tapi nya masbuk juga salat. Nah, kan aneh bin ajaib tuh. Atau perlu pencerahan-pencerahan, penambahan-penambahan. Itu bukan hanya tugas pengurus masjid itu. Siapa yang nampak di ibu-ibu, kita tahu. Ambo tadi kan nampak ada ambo tuh, kan nampak dia tadi itu. Orang lah salat tuh, masuk. Nah, barunya apa yang biudu la rakaat pertama. Nah, jadi itu gunanya agama. Jadi buan suan-suah. Insyaallah kalau dia suan-suah tadi kan selesai itu. Mungkin sekarang dia masih kecil. Masih keteknya gini baru 5, 10, 20 tahun lagi dia tidak kecil lagi itu. 30 tahun yang akan datang dia sudah menjadi abah orang tuh, lah jadi emak orang lah nyoh. Jadi begitu kita bersama. Jadi bersama-sama. Kalau ada nampak anak-anak awak yang sedang main, sedang sholat, orang sedang sholat dia sedang main, ingatkan dia. Nah, orang udah sholat, yuk. Nah, gitu. Kan tanamnya tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kalau ada pakasih di belakang kan ada pemaci gitu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Mulai lu enggak boleh. Diaktif gitu. Diaktif. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita membahas tentang bicara masalah ilmu tauhid. Ternyata tauhid itu sangat penting. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita sia-siakan, dan jangan sampai kita tidak memahami, mendalami tentang yang namanya tauhid. Nah, tauhid tersebut kan asal dari ahad. Ahad itu kan satu. Nah, kalau bahasanya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, jadi dalam kajian ilmu tauhid itu Allah itu tidak berilah, tidak berbilang. Nah, maka harus ada hal-hal yang harus difahami, kita ketahui untuk kita amalkan. Nah, kemarin ada tungku tiga sejarangan sudah kita sampaikan. Ada iman, ada ilmu, ada amal. Itu tidak boleh tinggal tu. Sama dengan tiang itu atau apa namanya itu, tripod itu. Hilang cie dia akan goyah. Kecuali kalau dipancangannya ya. Apalagi kalau satu, apalagi kalau tidak ada satu pun. Jadi iman sangat perlu benar. Itu dasar, pondasi. Tapi tidak cukup. Harus ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang iman tersebut.
Tidak selesai sampai di sana, harus diamalkan. Nah, makanya dasar-dasar itu sangat perlu sekali. Jangan sampai kita goyah. Walau bagaimanapun situasi dan kondisi yang akan terjadi, kalau iman kuat, insya Allah. Nah, kan banyak para syuhada, para pejuang, para yang mati di medan perang itu hanya mempertahankan tauhid. Misalnya seorang budak awalnya dia dielo di padang pasir, bahasa Minang dielo, inisialnya apa? Ditarik, diimpi aja batu. Begitu siksaan, ada memang yang langsung dibunuh. Kalau langsung dibunuh itu selesai itu mah. Tapi disiksa ini. Nah, kalau dielo tahu salah. Nah, tapi apa yang keluar dari mulutnya? Ahad. Oh, siapa itu, Bu? Kan terkenal dia sekarang itu menjadi yang mengumandangkan azan pertama di zaman Rasul, Bilal. Orangnya ganteng, kalau menurut awak lumayanlah hitam, kayak orang negro lah gitu kan. Kalau galaknya gigi itu nampaknya, apalagi kalau kayak kalem. Jelek dalam pandangan manusia, tapi ternyata akidahnya luar biasa. Makanya para sahabat itu bukan hanya harta yang dikorbankan, tapi diri. Makanya ayat tentang hijrah itu kan itu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim, harta itu, wa anfusihim, diri, jiwa. Tidak tahu ya wadah. Nah, kita sekarang mengamalkan, lagi susah juga mengamalkan, menjalankan. Beliau-beliau dulu, orang-orang dulu, di samping mengamalkan itu mempertahankan, memperjuangkan. Makanya sewaktu di Mekah itu, sebelum Nabi hijrah itu, ini masih lingkup tauhid itu, Rasulullah itu dakwah itu jam 2 balik, 1, jam 2, jam 3 lalu orang Quraisy baru. Kenapa? Takut. Nah, begitu. Makanya kekuatan di Mekah itu tidak ada, tidak punya kekuatan. Dilantiang, dicaki, lempar dengan tahi, sampai berdarah, ini segala macamnya, tidak ada kekuatan. Nah, hijrah, setelah hijrah baru syiar. Nah, makanya penting. Jadi bagaimana Rasulullah di Mekah itu mempertahankan tauhid itu, membenahi tauhid. Karena tantangan itu barik, membarasian akidah yang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan baginda Rasul sebagai utusan. Rasul itu kan risalah itu yang dibawa. Nabi itu kan nabi itu kan an-naba itu kan berita, yang membawa berita. Jadi para nabi dan rasul itu membawa berita dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau ingin membaca nanti surah An-Naba itu kan berita isinya. Berita apa? Hari kiamat itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasar pertama sekali, sangat penting sekali, iman, tauhid, duduan. Jadi makanya banyak manusia sekarang ada yang tidak sholat, tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan Islam. Islam itu tidak perlu dibela, tidak perlu ditegakkan. Dasar itu mana ya rapuh. Sholat acak-acakan. Kalau benar dia, kalau benar tauhidnya itu, dia dipastikan tidak akan mengabaikan sholat itu, dipastikan. Makanya
tak kala Luqman berwasiat, bernasihat terhadap anak-anak beliau, ya bunayya, hai anakku, tauhid dulu tuh, la tusyrik billah. Ya Ustaz ya, antum sering baca itu, jangan engkau persekutukan Allah, jangan persyarikatkan Allah. Karena larangan di sana, tauhid itu. Ini makanya sampaikan ke anak-anak awak. Jadi di rumah bapak-bapak, ibu-ibu ngomong dengan anak-anak awak. Nah gitu. Nah, mama belum tentu, lu tahu panjang umur leh. Iya kalau hidup abah sama tariko indah. Salat, ibadah. Masukan logikanya dulu, dia masih kecil-kecil, enggak apa-apa. Boleh enggak sholat, enggak ada, tapi resikonya ada. Apa resikonya mah? Nanti dibakar. Kamu mau dibakar? Kan dia mikir itu. Kalau mau, ayo sini tanganmu, ambil korek api, bakar. Mama kianya tuh, panas kan? Panas. Ini baru api dunia. Itu kan logika itu. Belum lagi nanti api akhirat. Ndak sabandiang-bandiang jeko doh. Jadi ajak dialog anak-anak awak agar dia itu menjalankan ibadah di atas kesadaran. Kini kan masih banyak tapaso. Tapaso dek gurunya, tapaso dek guru di sekolah, tapaso dek orang tuanya. Takut kena berang atau disuruh nanti beko di tempat ngaji, tempat sekolah isian kontrol solat, kan gitu. Waktu tahap belajar tidak apa-apa, tapi nanti itu akan menjadi pembiasaan selanjutnya. Makanya dasar tauhid itu sangat menentukan sekali. Pondasi peletakan batu pertama itu penting. Jangan sampai rapuh imannya. Silakannya bermain, dah baado. Silakan nyoa karajo, saja karajonya dah baado. Tapi dasar tu jangan sampai roboh. Gitu. Di masa saja nyoa karajo. PT ini, CP ini, kau karajonya, ya silakan. Nasib bawa kau kan tak tahu doh. Tetapi yang dasar itu yang penting jangan sampai diabaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada nak bertanya? Bapak Ibu boleh. Kemarin kita membahas tentang masalah solat dalam tinjauan ilmu tauhid. Kanlah sampai masalah soft kemarin. Soft yang terbaik itu. Apa di sini sudah diterapkan atau belum? Tidak tahulah kita kan. Soalan buat tadi tidak mencigo tadi dah gitu kan. Tapi yang jelas seperti itu. Tuntunan dan bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Jadi tentang kajian awalnya kita, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat silakan buka di YouTube, dari awalnya sudah ada itu kajian tauhid kita. Syarat sah atau tentang syahadat kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada beberapa episode yang terhalang kita karena masuk Lebaran, masuk Idul Adha. Tentu kita momen itu yang kita masukkan sedikit-sedikit. Tapi yang jelas kita sudah masuk kepada arena yang membatalkan tauhid kita. Hati-hati, sekarang kan marak itu, marak dan sangat banyak sekali. Kadang nikah antar agama dengan begitu mudahnya menghalalkan hukum Allah. Tidak boleh. Dalam Al-Quran tidak boleh. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Dalam di sana larangan, tidak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal-hal yang membatalkan tauhid kita, yang merusak tauhid kita, syirik, itu sudah panjang lebar kita uraikan. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu.
Jadi tidak boleh, jangan dipersekutukan Allah, jangan diperserikatkan Allah. Nah, kalau memanglah boleh tauhid awak, luruskan. Kembali ke syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa maknanya tuh, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi utusan Allah. Kita waluyan saya deh. Karena persaksian itu bisa diterima, bisa ditolak. Nyampang ado balanggar jalan doa, termasuk ibu jadi saksi, dibawa ke pengadilan. Atau ada orang bunuh, cakak gitu kan, ibu jadi saksi. Jam sekian tanggal itu di situ ibu melihat, oh enggak, ambo sedang malengah, persaksian ibu ditolak. Kenapa? Ibu enggak tengok, ibu enggak lihat. Dalam itu udah betul yang tadi itu. Dalam tinjauan ilmu tauhid kita haluskan. Aku mengakui. Caliak dan mencaliak, nampak dan nampak debu, wajib hukumnya mengakui. Syahadat. Syahadah. Makanya orang-orang syahid itu, syuhada itu, jamaah nanti itu. Jadi nampak tidak nampak oleh mata kepala kita, Bu, itu dengar Bu, ya, supaya tidak salah nanti dalam memahaminya. Nampak tidak nampak oleh mata kepala kita, wajib hukumnya mengakui. Paham kan sana dulu? Oh, tidak nampak dan bodoh. Apa kau tidak nampak? Tidak kita mengakui. Nah, gitu. Jadi dalam kacamata tinjauan ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, nah itulah jatuh ke dalam tuh. Asal kata dari Arafah. Arafah itu kan mengenal, mengetahui. Padang Arafah itu kan pertemuan. Makanya dalam tinjauan ilmu tauhid, man arafa nafsahu, siapa yang kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia akan kenal dengan Tuhannya. Bah mengkok banyak orang tak kenal je Tuhannya, nyo tak tahu je dirinya. Bah kau taman dong ibu. Oh gitu. Ada orang tanya boleh. Kita biasa aja Bu, tidak apa-apa. Jadi kesaksian kita perhalus diakui. Kalau dasarnya bolehlah. Dasarnya aku bersaksi. Tapi kita haluskan karena maqamat-maqamat ada dalam ilmu tauhid itu. Pemahaman-pemahaman ada yang jauh lebih dalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu nanti jatuhnya kepada sifat ketuhanan itu, sifat 20 jatuhnya nanti. Makanya kita bagaimana jangan sampai menganggap Allah itu lebih dari segala-galanya, lebih dari satu. Ada di dalam hadis juga dijelaskan, di dalam ayat juga dijelaskan, di antaranya bahwa untuk berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara langsung, ud'uni astajib lakum, mintalah kata Allah, aku pasti kabulkan.
Makanya keyakinan awak berdoa, bermohon kepada Allah nanti ada tingkatan-tingkatnya. Makanya khusyuk jatuhnya ke situ. Nah, dalam tinjauan ilmu tafsir, khusyuk itu ada juga terbagi. Tauhid menyatakan ada khusyuk sebelum sholat atau sebelum ibadah, apa saja ibadahnya termasuk doa, khusyuk di dalam berdoa, dan khusyuk sesudah ibadah itu. Artinya apa? Nilai-nilai ibadah teraplikasi, terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh mudahnya saja, sholat. Kalau betul sholatnya, benar sholatnya, dan dia benar-benar sholat, betul sholatnya, dan dia betul-betul sholat, maka Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dua itu. Dia pasti bisa tercegah dan mencegah dari keji dan mungkar. Kalau itu batu-batu aman dunia ko mah. Ndak ado hiruk pikuk modeko kini ko do. Oh tetapi banyak nyolai salat tapi meniko, nah itu baru melaksanakan salat, belum mendirikan salat. Nah, itu tauhid itu. Oh beda mendirikan dengan melaksanakan, beda, ndak sama itu. Mengeceknya bu? Hah? Oh gitu. Kalau ada yang nelfon angkat aja bu, nggak apa-apa. Kalau merekam ibu boleh, nggak apa-apa. Kalau ingin bersihnya nanti ambil aja di YouTube. Jadi oleh sebab itu, kalau benar itu benar, sholatnya benar, dan dia benar-benar mendirikan sholat, insya Allah ndak akan ada curi, ndak akan ada fitnah, ndak akan ada ghibah. Dompet awak terserak situ tu basobok balik tu mah. Nyuantan ke rumah awak ada identitas tu. Ndak akan ada maling, cilok ayam, cilok kambing, banyak di sawah bagai hilang, timun bagai segala macam, ndak akan ada itu. Kenapa? Dia sholat rajin, maksiat pun tekun, baru melaksanakan. Melaksanakan itu hanya gugur kewajiban. Lah sholat Allah itu. Tapi sholat tidak bermanfaat. Kode pertama ya. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita jaga hal-hal yang seperti itu. Asyhadu Allah, kan tauhid itu. Aku mengakui. Nah, kalau mengaku kita kepada Allah, jangan ragu lagi. Itu yang penting. Jangan ragu anak ndak makan, jangan ragu anak ndak ke sekolah, jangan ragu hari hujan baca gua, jangan ragu dingin warna gua. Nah, itu mesti ada zon itu, keraguan itu. Ini tidak boleh. Jadi kalau sudah duduk tauhid awal itu, apapun kita lakukan kalau untuk kebenaran. Tidak ada ceritanya. Makanya kalau ada ulama-ulama kita yang berjuang mati-matian, bukan demi kepentingan pribadi, demi kepentingan akidah umat, itulah yang ikhlas. Itu ikhlas. Ya kadang-kadang itu kan, hujan hari tibo je ustaz tu. Nyodo je tu. Ndak tibo wado. Sakit hujan nak tibo ustaz tu. Ustaz tu sakapundu mas. Kamari ndak elok si Allah Hujan hari tibo wak. Hujan hari tibo je nyo. Kan seolah-olah cemeas tu. Pada itu amanah itu. Amanah itu. Kecuali kalau ada berita
mohon maaf Buya, hari hujan lebat, jemaah ndak ada, kita cancel saja, baru. Tapi kalau ndak ada berita itu, hujan patuh hari tibo je ustaz tu, itu yang ikhlas. Itu caranya. Mukhlisin itu situ. Jadi ikhlas itu, makanya dalam kajian ilmu tauhid ada tingkatannya itu. Ada taubat, ada ikhlas, ada zuhud nantinya. Mudah-mudahan kalau mau panjang, ikhlas itu berbuat satu-satunya karena Allah, bukan karena yang lain. Menyedia saja Wak, jadi jamaah ikhlas. Datang ke rumah saji, jadi pengurus ikhlas. Nya kadang-kadang ada yo tempat lain lawaranti di pengurus ndak saji lah do. Contoh. Ada itu. Awak kan keliling-keliling gitu. Apa petang namanya? Oh, pengurus lah batu kau ya. Oh, gitu. Jadi itu kau pengurus lah. Ndak saji wala do. Salah itu. Jangan kita ke masjid itu berbuat itu karena Allah. Pengurus itu amanah masyarakat jamaah. Itu saja. Nanawat tetap jangan sampai tidak datang ke masjid kita. Jadi makanya hati-hati kita, syirik jangan ditaruh di dalam diri awak. Apa saja bisa menyebabkan kita syirik. Minum obat bisa syirik, batu cincin bisa syirik, jam tangan bisa syirik. Hati-hati itu. Minum obat itu, minum obat sakit kepala dia. Ambo kalau hendak minum peramek otak dak sihat mo tu do. Syirik itu. Syirik apa? Syirik khafi. Khafi itu artinya tersembunyi dalam diri. Kondak, kondak. Hati-hati. Hendak baru baik kapak tu petang lalu anak ambo. Lalu anak ambo. Jangan sampai itu terjebak. Maka dahulukan Allah. Lah sehat Bu, alhamdulillah. Minum obat tadi, alhamdulillah berobat. Kan alhamdulillah. Gitu. Dulukan Allah. Jangan di nomor 2 kan. Enggak boleh. Apalagi kalau ditinggalkan. Ratu-ratu dukun tuh Allah ditinggalkan, tetapi disematkan di situ. Gitu. Kan itu yang heboh ini pesulap merah dah. Dengan Dim Samsudin sana mau bantu dah gitu kan. Ya, kita tidak bahas itu. Ya, hati-hati juga. Jangan terjebak ke dalam syirik. Syirik itu tidak ada ampunan. Tidak ada ampunannya. Dalam kitab Al-Kabair, syirik itu poin pertama, dosa-dosa besar kajiannya. Syirik ditarik ke bawah itu baru durhaka kepada kedua orang tua. Tidak terasa ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah, ada yang bertanya? Boleh? Ada. Bapak? Tidak apa-apa. Apa ini maluin? Oh, berdua mah. Oh, pribadi ya. Pribadi ya, telepon saya kok. Oh gitu. Tampun saya kepada Allah gitu kan. Tapi yang jelas jangan dibawa-bawa. Itulah. Jadi kelemahan kita dalam bertetangga, bermasyarakat seperti itu. Hal-hal yang sepele dibawa ke arena yang merusak ukhuwah kita. Itu kan hal-hal yang sepele sebenarnya itu kan. Kalau masalah jodoh itu kan lain cerita gitu kan. Kalau memang jodoh iyalah. Tapi yang jelas ndak tegur sapa ini segala macam. Padahal Rasul menyatakan 3 hari sewa ndak basapuan. 3 hari ndak basapuan. Itu panjang masalah nanti itu. Bahkan kata Rasul dalam suatu hadis itu keluar kita dari
Islam, ajaran-ajaran Islam. Keluar di sana maksudnya telah melanggar aturan syariat Rasul, kan seperti itu. Mudah-mudahan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibu ataupun mama kita tersebut, karena kealfahan dan kekilafan beliau. Hanya kita yang memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan kealfahan beliau tersebut. Itu kan bukan hal-hal yang prinsip sebenarnya itu. Itu bukan hal yang prinsip itu. Tujuan nama elok, tujuan mama elok. Cuman mungkin teknis dan caranya saja gitu kan. Iya Pak Ji? Itu ya. Ya. Keji mungkar apa kan? Yang keji apa yang mungkar apa? Oh gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keji itu contoh minuman khamar itu perbuatan keji. Hindarkan. Tidak boleh. Yang mungkar itu asal katakan dari bahasanya itu sesuatu hal yang menghalang untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal sifatnya yang akan menjauhkan kita dari untuk taat kepada Allah itu kita hindarkan. Apa saja bentuknya, ini adalah perbuatan mungkar, tidak boleh, jangan dilakukan. Ini adalah kemungkaran. Kemungkaran merajalela, hindarkan, jangan dilakukan. Jadi orang yang sholat dia tercegah dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Apa saja bentuknya, baik besar ataupun kecil sekalipun. Karena perbuatan keji dan mungkar dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang tidak diterima baik sampai kapanpun. Karena sudah menjadi ketentuan di dalam Al-Quran, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita nanti dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang merusak, perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita, menghalangi orang lain. Memang awak enggak doh, tapi orang lain dihalangi untuk berbuat kebaikan itu kan mungkar itu, tidak boleh. Nah gitu, manga lopai ke surau tu guys, tidak ke sudah dia awak ada panu sergo dia awak kos. Nah gitu, nya ada dua saja itu. Yang penting hal-hal sifatnya yang akan merusak, semuanya itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita hindarkan. Orang yang sholat dia tidak akan melakukan itu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Allahu minkum, mohon maaf terlebih dan terkurang yang tidak pada tempatnya. Ilal liqa wastabiqul khairat. Mari kita istiqomah selalu, ajak kawan-kawan awak. Tugas kita mengajak untuk kebaikan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.